Assalamualaikum sahabat Trigona, selamat siang dan selamat beraktivitas. Untuk kegiatan pada siang hari ini, saya ingin berbagi tips atau langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum pemasangan topping kelulut atau galo-galo. Sebelum lanjut, mohon kepada sahabat semua untuk bantu dan memberikan dukungan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan saya bisa terus memberikan info-info terbaru tentang cara budidaya trigona atau kelulut atau galo-galo. Mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat kepada kita semua. Baik sahabat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mendahului setiap kegiatan kita dan usaha yang akan kita lakukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, ini adalah kotak topping. Kotak topping berfungsi sebagai penempatan madu, penempatan di polen, dan penempatan brood cell atau telur-telur kelulut atau galo-galo yang bisa jadi nanti juga bisa naik ke dalam bagian kotak topping ini. Dan sebelum kita melakukan pemasangan, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mensterilkan kotak kayu yang baru kita buat. Kenapa mesti harus disterilkan? Jawabannya, karena setiap kayu mempunyai ciri khas aroma yang pasti berbeda-beda. Ada yang tidak begitu tajam baunya, ada yang sedang, ada yang sangat tajam. Dan untuk mengantisipasi aroma dari bau kayu ini, kita harus melakukan pembakaran atau pengasapan terlebih dahulu, karena itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan aroma kayu yang sangat tajam, yang sangat tidak disukai oleh kelulut atau galo-galo. Seterusnya, setelah kita sterilkan dengan cara pembakaran ataupun pengasapan, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu meneliti setiap celah, setiap sudut di bagian ruangan dalam. Kita harus teliti, harus menutupi setiap celah yang ada dengan cara yang kalau saya sendiri memberikan atau menutupi celah yang ada dengan propolis atau getah bekas sarang kelulut atau galo-galo itu sendiri. Itu bertujuan semoga serangga-serangga kecil seperti semut dan predator-predator lainnya tidak bisa menerobos ke bagian dalam kotak topping ini. Karena koloni kelulut itu ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau koloninya lemah, sedangkan kita tidak memberikan layanan yang baik kepada kelulut dalam pemasangan topping ini, maka akan terjadi kendala di mana semut-semut lebih dahulu memasukinya sebelum kelulut atau galo-galo ini mampu menguasai ruangan bagian dalam. Itulah fungsi dan guna kita mesti menutupi setiap celah dan sudut yang ada di bagian ruangan kotak topping ini. Dan setelah kita teliti dengan baik, kalau memang sudah bagus, tidak ada celah bagi predator lain yang masuk ke dalam nantinya, langkah selanjutnya
kita harus menyiapkan plastik bening atau plastik yang transparan. Plastik yang transparan berfungsi sebagai atau memudahkan kita melakukan kontrol nantinya untuk kedepannya, karena dengan pemasangan plastik bening kita bisa melihat aktivitas maupun kegiatan kelulut atau galo-galo di ruangan ini tanpa harus membuka semua bagian penutup. Seterusnya, setelah kita kasih plastik bening atau yang transparan, kemudian kita mesti menutup kembali dengan plastik yang berwarna hitam. Tujuan dari plastik yang berwarna hitam adalah untuk memberikan suasana yang gelap kepada ruangan kelulut atau galo-galo, karena pada dasarnya kelulut menginginkan suasana di dalam sarang harus gelap tanpa cahaya yang bisa masuk ke dalam sarang tersebut. Setelah dilapisi dengan 2 plastik tadi, barulah kita menutup dengan tutup kotak kayu bagian atas seperti ini. Dan setelah ditutup, kemudian kita mesti kembali menutup, memberikan perlindungan kepada kotak topping ini bisa menggunakan atap seng, kemudian bahan-bahan yang bisa menahan air maupun panas cahaya matahari, karena kalau suhu terlalu panas bisa mengakibatkan kelulut akan tidak betah dan bisa jadi nanti kelulutnya bisa kabur. Seterusnya kalau kena air hujan nanti akan berisiko akan berjamurnya kotak kayu yang ditempati kelulut ini. Nah sahabat, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum pemasangan kotak topping kepada sarang kelulut. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemula yang mungkin barangkali ingin mencoba membudidayakan kelulut atau galo-galo. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, pemula pembudidaya trigona, Desa Kampung Medan, Basrah, Kuantan, Sengingi. Salam sehat dan salam silaturahim. Assalamualaikum sahabat trigona.